Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa lagi di channel YouTube Asril Aril Mr. Smile Batu Akik. Hari ini kita gosok dari jauh lagi pemirsa. Jauhnya yaitu dari Vietnam. Coba kita lihat dan perhatikan bongkahnya seperti apa. Begini pemirsa penampakannya, kalau dilihat sih bongkahnya sama aja sih kayak batu yang ada di Indonesia. Cumannya masalahnya pemirsa, batu ini kan dibawa dari jauh. Harapan kita semua hasilnya bagus dong nantinya. Untuk sementara mah penampakannya mah begini pemirsa. Ada mengkilap-kilapnya, untuk warna itu kecoklatan, ditembus cahaya senter juga nggak tembus-tembus banget, paling 1 mili. Si abang yang punya batu minta diambil tengahnya, dibelah dua dulu. Suruh diambil dagingnya, digosok agak mumbul. Dikarenakan si abang yang punya batu ini minta diambilkan bagian tengahnya untuk dibuat cincin. Tapi sebelum kita potong bagian tengahnya pemirsa, kita intip dulu bagian kulitnya biar nggak penasaran. Mana tahu bagian kulitnya ada motif wayang goleknya, atau enggak motif wajah bidadari. Kan kalau ada motif yang unik dan menarik, bisa-bisa yang punya bisa girang gitu pemirsa kan, atau enggak nanti bisa dijual dengan harga mahal, kan beruntung. Penampakannya masih warna coklat pemirsa, kita belah sajalah ini bongkahannya. Kita belah ini bongkahan sampai putus, kita ambil tengahnya, kita ambil dagingnya, kita pola kasar di mesin potong, satu cincin sampai setengah jadi. Seterusnya kita rapikan gosokannya di mesin gurinda. Kita proses sampai menjadi batu cincin. Oke pemirsa, ini bongkahannya besar dan tentunya agak lama dalam proses pembuatannya. Dan tentunya biar batu ini cepat selesai, biar saya lebih bersemangat, tentunya butuh dukungan dari para pemirsa semua. Dukungannya seperti biasa, cukup tekan tombol subscribe. Bagikan video ini ke teman-teman lainnya. Atas bantuan pemirsa dan perhatiannya saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga sehat selalu. Oh ya pemirsa, awalnya batu ini ditemukan sama si abang yang punya di Vietnam. Awal mulanya si abang ini bisa ke Vietnam itu pemirsa, dulu ada seseorang dari Vietnam satu kerjaan sama abang ini pemirsa, cukup lama, 5 tahun gitu. Dikontrak 5 tahun di Indonesia. Setelah habis kontraknya, teman si abang ini orang Vietnam itu tadi balik ke kampung halamannya pemirsa. Nah pas balik ke kampung halamannya sekitar 2 tahun lalu pemirsa, abang ini diundang ke kampungnya di Vietnam jalan-jalan. Nah pas udah selesai jalan-jalan pemirsa, kebetulan temannya si abang ini orang Vietnam itu membuat goa di belakang rumahnya pemirsa. Kebetulan rumah teman si abang ini orang Vietnam tersebut, rumahnya berada di dekat tebing-tebing dekat pergunungan. Nah rupanya pemirsa, orang Vietnam di sana hampir setiap rumah itu punya goa-goa buat perlindungan. Maklum pemirsa, orang-orang penduduk Vietnam sana pada trauma pas zaman perang dulu. Nah dibuat goa itu buat perlindungan, biar terhindar dari bom, terhindar dari tembakan. Nah batu ini ditemukan pas membantu temannya di Vietnam itu pemirsa, pas gali goa. Nah pas pulang ke Indonesia, si abang ini sudah tidak sabaran dan penasaran juga pengen dibuat cincin. Sejauh ini udah masuk ke proses penggosokan bagian lingkarannya. Tadi sisa bongkahannya mah banyak banget pemirsa, nanti tentunya kita balikin ke si abang yang punya. Oke, sudah sesuai bagian lingkarannya sepertinya. Lanjut kita gosok bagian atasnya, kita simetriskan, kita gosok mumbul, kita ratakan seluruh permukaannya dengan cara digoyang-goyang biar nanti mudah mengamplasnya. Oh ya pemirsa, kira-kira sejauh ini batu ini jenis apa ya? Susah juga namain batu ini pemirsa, soalnya nggak tembus juga di sorot cahaya.
Nah, ini lagi pemirsa, kira-kira seperti apa mengkilapnya batu ini dari Vietnam. Sudah berhasil kita gosok batu ini pemirsa, masih buram. Segera kita lanjut proses pengamplasan. Kalau digosok batu ini agak-agak rasanya seperti batu lumut. Kita siapkan saja amplasnya ukuran 150. Kita siapkan amplasnya yang baru ukuran 240 dan yang baru dan yang bekasnya saja. Oke, amplasnya sudah ready pemirsa. Lanjut batunya kita pasang stick seperti biasa agar mudah mengamplasnya. Biasanya sticknya ini pemirsa kita buat dari bambu biar nempel batunya. Tentunya seperti biasa kita kasih tisu dan crot lemnya. Sudah terpasang batunya pada stick. Lanjut amplasnya kita ganti dulu dengan yang baru. Tahap awal kita amplas bagian bawahnya seperti biasa sampai halus dan mengkilap. Bawahnya sudah halus dan mengkilap, dibalik deh. Sekarang menggunakan stick untuk proses selanjutnya. Sudah dibalik menggunakan stick, kita mulai saja kita amplasin seluruh permukaannya pemirsa sampai habis bekas gurindanya. Nanti kalau sudah rata semua di amplas baru kita ganti amplasnya yang bekas. Sudah rata pemirsa di amplas kasar, segera kita ganti amplasnya dengan yang bekasnya biar cepat selesai dan mengkilap juga batu ini ya. Oke lagi pemirsa, selesai sudah proses pengamplasan batu dari Vietnam. Lanjut ringnya kita amplas dulu seperti biasa. Kita ratakan bagian atas pada ring. Kita tipiskan bagian lehernya biar rata dan gak ketebalan gitu. Oke, ringnya sudah rapi. Lanjut kita siapkan serbuk intan dan kulit poles. Kita oles minyak baby oil sebagai pelumas. Kita poles-poles serbuknya. Kita poles juga batunya sampai halus dan mengkilap-kilap. Atas dan bawah sudah mengkilap semua pemirsa. Lanjut kita pasang ringnya. Kita ketrik dengan palu dan paku. Kita rapatkan bagian leher pada ring sampai rapat biar batunya nggak loncat. Setelah ini bekas ketrikannya kita kikir lagi biar rapi. Sudah rapi pemasangan ringnya pemirsa. Lanjut kita kikir biar rapi. Oke pemirsa, sudah selesai proses penggosokan batu cincin dari Vietnam. Begini penampakannya. Kalau mengkilapnya batu ini lumayan mengkilap. Untuk serat pada batu ini persis sekali dengan bubuk-bubuk teh pemirsa. Coba lihat bawahnya cukup mulus. Wow, dilihat dekat rupanya ada warnanya pemirsa. Ada getarannya ini batu pemirsa, tapi ada juga bisikannya, tapi bahasanya nggak kenal. Jangan-jangan jin yang ikut dari Vietnam sana. Bahasanya Wong Ching Campat Cak Lau 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 gitu pemirsa. Apa artinya saya tidak tahu. Semoga si abang yang punya batu ini senang dengan hasilnya. Sekian, terima kasih.